adanya tuh bungkus rokok gitu, gue lihat di pintu. Gue ambil lah, set, gue gunting, set, jadi tahu. Nah, terus itu berarti gitu. Motivasi dari situ lah ya. Dari kecil gue sebenarnya. Tapi lu bener-bener nggak, itu sendiri ya, nggak ada rujukan dari mana? Seingat gue sendiri. Sendiri ya? Seingat gue sendiri sih. Oh, gila sih, itu susah sih di tahap itu sih, nggak semua orang bisa sih. Karena jujur aja gue waktu itu role model gue siapa ya? Role model gue nggak ada waktu itu yang kreatif, yang bikin mainan kayak begitu. Setahu gue nggak ada. Nggak ada ya? Oh ada, tapi waktu gue SMP baru nonton tuh. Lu tahu acara apa ya? Waktu itu sebelum MNC, sebelum ganti jadi namanya MNC, itu namanya TV6 kan, kalau nggak salah tuh, TPI, yeah. Suka ngadain acara kayak acara Jepang, yang kayak perlombaan Jepang, cuman dia lombanya unik-unik. Okay. Kayak mahat buah, kayak bikin rumah, kayak bikin model makanan. Gue nonton tuh, apa ini? TV Champion. Lu tau nggak TV Champion? Enggak, gue nggak nonton. Itu tontonan gue tuh, TV Champion. Itu bener-bener kreatif banget orang Jepang, parah gila. Nah itu dari situ gue kayak, bangsat nih orang Jepang keren banget. Gue kalau dia bisa, gue bisa gitu. Banyak sempat terinspirasi dari situ juga. Terinspirasi ya? Waktu gue SMP. Akhirnya, tapi gue nggak ngeliat kayak mereka bikin crafting kertas. Gue ngeliatnya mereka kayak bikin crafting buah tuh bener-bener diukir bener kayak naga atau kayak rumah atau kayak istana. Anjir kata gue, keren banget. Gila ya, detailis banget ya. Iya, gue terinspirasi dari situ juga waktu gue SMP. Gitu. Oke dah, nih kan lu sekarang lagi fokus di jam tangan nih ya. Nah ini lu sumber informasinya nih, rujukan lu untuk paham itu tuh dari mana tuh? Sumber informasi gua Google, YouTube. Jadi gini, kalau lu searching gimana caranya bikin jam tangan di rumah gitu, handmade gitu, nggak ada. Tapi gimana caranya lu nyarinya satu-satu gitu, lu gimana caranya bikin benda yang solid, gimana caranya lu nyari supply jam tangan, gimana caranya lu nyari kayak bahan ini kalau aplikasikan ke sini entar jadinya gimana gitu. Gue nyarinya source-nya kayak gitu, jadi gue nggak kayak ngetik gimana cara bikin jam tangan. Nggak satu kesatuan lah ya. Jadi dari macam-macam tuh, macam-macam video tuh lu kumpulin, lu kombinasikan gitu ya. Ngebantu dari banget bahannya, terus misalnya cara ngerancangnya gitu ya. Mungkin lu termasuk ininya kali, produksinya ya, bagian produksinya betul. Dan sebagainya lah. Gue nyari gimana caranya biar, gue kan rumahan ya, rumah gue juga kecil dan gue domisili di Jakarta kan gitu kan, yang apa-apa serba mahal gitu. Akhirnya gue ngakalin gimana caranya, andai kata gue bikin sesuatu tapi simple, gampang, yang gak gampang juga sih, paling gak bisa gue lakuin di rumah gitu. Ya kira itu pakai resin, udah paling masuk akal tuh pakai resin, soalnya material inisiatif sendiri itu ya. Iya, ya bisa dibilang ada rujukan juga dari pas gue lomba waktu itu, sempat dibilang coba lu pakai material yang kayak gini gitu. Akhirnya ya udah gue ikutin dan bagus menurut gue materialnya. Tapi lu ada ini nggak sih patokan dari seseorang atau tokoh dari luar negeri gitu? Karya gue gitu. Iya. Terinspirasi dari siapa? Ada nggak dari tokoh internasional? Ada. Daniel Arsham adalah seniman andalan gue. Tapi sebelum Daniel Arsham ada satu, udah almarhum, dia adalah idola gue, namanya Virgil Abloh. Oke. Kalau mereka konsen kemana tuh? Gue tuh respect banget sama ada satu namanya dia Virgil Abloh. Dia tuh bener-bener, lu bayangin dia tuh orang kulit hitam, dia bisa dibilang seniman juga, lahir dari bawah, dari underground banget dia tuh. Bener, bocahnya indie banget, bocah nggak ngerti gue. Dia bikin brand sama Kanye West, dia bikin brand namanya Off-White. Terus dia akhirnya dinotis sama LVMH, sama Louis Vuitton. Itu akhirnya dia diajak jadi kreatif direkturnya LV. Keren banget, salah satu brand fashion paling top di Indonesia, di dunia ya. Gila. Tapi emang dia dari barang ini juga. Padahal dia jebolan arsitek dan dia nggak ada kayak semacam background desain fashion perumahan gitu ya. Dia lebih ke arsitek, bikin kayak ini genteng. Dia di bidang inilah arsitek ya. Arsitek dia kayak desain bangunan. Betul. Gitu ya. Cuman anaknya dia emang agak rebel cuman. Nggak tahu juga, nggak ngerti. Pokoknya dia panutan gue lah, bisa dibilang panutan gue. Dia bikin, tapi dia nggak bikin jam. Dia tuh bikin kayak semacam, dia tuh gimana caranya bikin karya tuh out of the box gitu.
Dia yang bikin baju, terus ada zebra crossnya tuh dia tuh yang bikin tuh Off-White, terus baju yang ada tanda petiknya itu dia. Ada gambarnya nggak tuh? Ada, pokoknya semua barang yang sejauh ini ya yang gue tahu, semua barang yang digarap oleh dia pasti booming, nggak tahu kenapa. Pasti booming, terkenal banget di dunia fashion, nggak mungkin nggak terkenal. Dari mana dia asalnya? Dia gue lupa, tapi yang pasti kayaknya dari Amerika, gue lupa. Amerika ya? Chicago, kayak bukan deh, gue lupa dari mana. Lu ngagumin mereka itu dari kapan? Gue kagum sama mereka dari zamannya streetwear masuk ya ke Indonesia. Gue lupa tuh kapan, tapi kayaknya 2015-an kayaknya. 2015-an ya? Awal gue notice ada seniman namanya Virgil Abloh tuh pas dia kolaborasi sama Justin Bieber. Oh. Iya, padahal saya tidak suka lagu Justin Bieber, inget. Masuk covernya ya? Tapi saya ngeliat, enggak. Jadi Justin Bieber bikin kayak video klip, dia pakai karya bajunya si Virgil Abloh. Video biasa ya? Video biasa. Cuman abis itu pas bajunya dipakai sama JB, bajunya booming. Ada di mana-mana tuh. Orang pengen punya ini itu. Masuk tren lah ya? Masuk tren. Itu. Pertama saya kenal Virgil Abloh melalui JB. Justin Bieber. Iya, itu guys. Tapi kalau dari Indonesia sendiri lu ada ini nggak poros atau seseorang yang lu bener-bener ini? Ada. Tapi baru-baru ini. Dalam arti kata baru-baru ini tuh bukan berarti tahun-tahun ini, lebih ke duluan Virgil Abloh tuh. Gua kan panutan yang menginspirasi banget lah ya. Yang menginspirasi banget tuh dari luar kan. Yang dari Indonesia itu ada satu namanya Rinaldi Yunardi. Koko Rinaldi Yunardi. Terima kasih sudah memberi kamu jangan buat saya. Asik. Emang pernah ketemu? Dia jurinya. Juri waktu lomba Jakarta perancang Fashion aksesori. Lomba perancang aksesori. Oh. Dia jurinya. Di event mana itu? Di event bukan Jakarta Fashion Week. Itu. Oh, di situ. Itu kan cikal bakal ada Jakarta Fashion Week. Itu gue bisa ikut kan karena ikut lombanya dulu. Oke. Itu kan masih satu kesatuan lembaga gitu. Nah, dari situ gue kayak dikasih wejangan, gue dikasih kayak semacam apa ya? Banyak ide gitu, usul, dan akhirnya gue kayak gila nih orang keren nih menurut gue. karena menurut gue dia bagus lah cara karyanya. Siap. Tadi mengenai kisah inspirasi tadi ya. Tadi dari tokoh internasional maupun nasional ada ya. Ada beberapa orang yang menjadi patokan ente juga buat. Ada Virgil Abloh, kalau dari luar ada Daniel Osham, terus kalau dari Indonesia ada Koko Rinaldi Yunardi. Mantap karyanya bener-bener. Internasional sangat keren, panutan. Tapi karyanya lebih global lagi kan, nggak fokus kayak ente gitu yang benar-benar ke jam. Ya dong, mereka mah udah pasti pro lah. Iya. Itu udah pasti global punya mereka. Tapi menurut ente ini gimana nih ya? Peluang marketing yang jam tangan yang terbuat dari handmade tadi tuh di Indonesia itu kira-kira seperti apa kalau untuk di Indonesia sendiri ya? Kalau menurut gue peluang ada, tapi kalau banyak atau enggak tergantung dalam arti kata. Menurut gue kalau untuk saat ini brand yang bikin jam tangan model kayak gue itu nggak banyak dan bisa gue mungkin gue asik. Tapi lu udah nemuin tuh ada yang sejauh ini belum. Oh belum. Jujur aja sejauh ini belum. Dan berarti kan udah hampir 2 tahun ya. Udah hampir 2 tahun Fumibix ada dan belum ada tuh yang bikin jam model kayak gue. Tapi kalau dari lintas internasional? Pemahaman gue belum ada. Masih belum ya? Masih belum. Gue juga bingung kenapa belum. Padahal materialnya gampang. Apa jangan-jangan lu belum nemu kali? Itu dia. Sejauh ini sih gue belum nemu. Ternyata lu nemuin banyak lagi. Tapi gue selalu research. Dan rata-rata mereka tuh sukanya jam tangan kayu. Jam tangan kayu ya? Jam tangan kayu. Makanya kenapa jam tangan kayu bisa booming? Karena memang masyarakat luar juga sukanya begitu. Sukanya jam tangan kayu ya? Suatu hal yang mungkin menurut mereka istilahnya lebih mudah didapat materialnya, terus juga lebih eksotik karena kayu kan ya, jadi kayak lebih punya nilai lah menurut mereka mungkin gitu. Cuma kan kalau gue kan berusaha untuk keluar dari pakem-pakem itu. Gue berusaha untuk membuat karya yang menurut gue mari kita buat karya tapi jangan kayu lah gitu. Produk lu sendiri tapi pernah laku di luar? Di luar. Sejauh ini belum ya? Belum. Tapi sejauh ini sekedar nawar ada, tapi nggak gua sorry ya, bukan gua nggak mau ngeladenin, cuman
apa ya, gue agak bingung sama shippingnya gue bingung. Jadi kayak pengiriman Oh iya, logistiknya mahal gue nggak ngerti. Ya emang mahal, cuma kan sih. bukan gue yang nanggung kan. Nih guru, oh iya bener. Guru gue pernah, dia punya murid silat di daerah pokoknya Eropa lah ya. Terus ngirim baju silat, tahu nggak habis berapa? 700. Ngirim doang itu. Baju silat yang nggak nyampe sekilo, Iya, nggak nyampe 500 gram. Iya kan 700, baju iya. kan. Iya. Shippingnya ya begitu. 700.000 itu kemana? Ke USA. Mungkin ke Jerman. Kebetulan memang ada murid yang dari Indonesia tapi dia ini Ke kerja Jerman. di Jerman, iya. Pengen ternyata silat itu dibutuhkan di sana dan baru sadar lah akan apa boomingnya silat itu di sono. dunia kan. Nah, akhirnya dia mau Jerman belajar negara lagi. maju tapi agak telat ya menyadari budaya silat-persilatan. Iya. Nah, makanya itu dia akhirnya belajar, udah itu ikut ujian, naik sabuk, baru dikasih baju. Oh ya ngerti. Emang kan sistemnya begitu kan alurnya. Oke. Iya. Berarti untuk saat ini marketingnya masih di Indonesia lah ya. Ya, karena gue emang pengen fokus. Ayo kita bikin netizen Indonesia dulu nih, terlebih yang kayak Jakarta dulu nih. Ayo lihat nih gue punya karya keren gitu. Tapi yang dari partisipan yang itu tuh Jakarta Jakarta Fashion Week itu ada nggak yang sama kayak lu? Karyanya? Modelannya. Yang modelnya sama kayak gue, setahu gue nggak ada. Tapi yang sama-sama pakai resin ada. Ya kalau resin kan Nggak ada material kan. material ya. Cuma kalau yang konsepnya seperti saya tidak ada. Tidak ada ya. Wah, luar biasa, unik banget. Karena memang setiap orang punya apa ya? Bukan berarti gue keren ya, cuman emang setiap orang yang ikut perlombaan Inovasi itu ya? inovasi keren-keren, gila. Iya. Gue ada yang bikin karya dari styrofoam, lu bayangin coba dari styrofoam. Gue aja bingung gimana bikinnya karya dari styrofoam, bosku. Iya sih. Dari plastik. Lu tahu nggak sih di pondok gua tuh kan ada pentas seni tuh. Biasanya kalau pentas seni kan pakai background tuh. Nah iya kan biasanya pakai kayak Pakai gitu background kan. Tapi ada loh yang itu pakai styrofoam. Jadi Ada. benar-benar timbul. Nah, tapi ya habis dananya lumayan sih. Gue punya adik kelas, dia katanya bikin background kayak gitu, makanya ini bungkus kulit telur, tau gak lu? Wah, tapi ngumpulinnya sih. Ngumpulinnya emang ribet, kudu ke warung nyari atu-atu, ke warung Ucok nanyain. Harus dicuci dulu tuh kalau Iya. nggak baunya bukan main. Ya kan namanya juga kertas Telur. buat telur kan, buat ada telur tuh ya gitulah. Tapi ini lu nih megang Fumix ini masih sendiri. Ya masih gue sendiri. Untuk saat ini gue sendiri, karena menurut gue apa ya, gue lagi pengen nyari orang tapi agak ragu gitu, bukan gue nggak mau kerja sama, Masih cuman selektif lah ya. selektif benar. Selektif. Gua, apalagi yang gue lihat, gue merasa hingga detik ini gue masih bisa handle sendiri dan ya kenapa nggak gue handle gitu. Produk lu tuh lu jual di mana aja? Sejauh ini masih Indonesia sih, masih Ininya kayak via apa? online via Online, kayak marketplace, WA, DM, ini situ-situ aja sih. Kalau asal lu juga ini ya masukin ke Shopee juga ya? Iya, marketplace, Shopee, apa Tokopedia gitu-gitu. Tokopedia. Tokopedia belum sih, baru Shopee sih emang. Baru Shopee ya? Shopee ada gratis ongkir asik. Tapi harga sama ya? Harga sama. Yang ngebedain paling ya kalau marketplace biasanya kan dia punya kelebihan kan, bisa lebih lebih murah, gratis ongkir lah atau gimana. Iya. Promonya banyak ya gitulah. Ya. Berarti ya lagi proses lah ya. Nih tapi lu bakal konsisten nggak lu ke depannya kayak gini nih? Apa lu nanti ini kayak sampingan gue mau nyari job yang lain? Apa lu bakal mau fokusin ini? ini pertanyaan sulit karena jujur gue juga bingung. Gue jujur juga bingung mau ngembangin Fumibix kayak gimana, karena kalau dibilang gue punya visi misi, apakah gue punya impian agar bisa benar-benar sesuai dengan impian yang gue punya? Ada. Tapi apakah realitanya gue bisa seperti itu? Menurut gue agak sulit, karena pertama gue punya ortu, dia punya bisnis, dia pengen gue ngelanjutin bisnisnya. Akhirnya gue bingung, gue harus ngimbangin nih antara Fumibix sama bisnis orang tua yang harus gue jalanin. Oh iya, sorry. Bisnis orang tua apa? Jualan, ada bisnis kayak perdagangan lah bisa dibilang. Cuman kan dia butuh effort. Di bidang apa bisnisnya? Bidang sepatu. Oh, sepatu. Oh iya. Persepatuan duniawi. Asik. Makanya lu tadi pakai barang-barang ini ya, sol ya. Sol sepatu memang saya terinspirasi dari bisnis orang tua saya gitu. Tapi ya menurut gua sih lu harus konsisten sih. Konsisten dalam arti ya memang walaupun lu punya sampingan tapi ini tetap jalan lah. Benar. Gue juga pengen nikah ntar anjir. Gila. Aduh. Gitu kira-kira.
Tapi belum rencanain kapan? Ya belum lah, anjir. Gue tuh masih pengen fokus ini dulu. Karir lu ya. Gampang lah, cewek mah gampang. Siap. Tapi jujur ya, khususnya nih di kampus kan orang-orang banyak yang apa sih, yang kaget gitu loh, surprise gitu ngelihat karya lu yang Oh, lu. Iya, kan gua ngeliat juga di komen-komenan di Instagram lu tuh. Oh ya? Iya, banyak yang mengapresiasi ya kan. Dan gokil. kayaknya baru tahu gue. iya, dan jujur ya, lu waktu di kuliah di semester 1, 2, lu tuh orangnya kayak Brengsek gua. iya ya gitulah. Nggak bakal menjadi pusat perhatian orang lah. Karena ngeselin lu gitu kan. Iya, Tapi- gue ingat emang gue semester segitu brengseknya. Tapi pada akhirnya semakin berjalannya waktu, lu ngembangin Fumibix itu sendiri, orang ternyata gue lihat nih beberapa orang nih kan, ini pandangannya menjadi beda gitu. Iya. Jadi kayak lebih respect ternyata karya lu ini sangat unik gitu, dan memang ya Wah. perlu contoh juga, Iya. perlu dicontoh Yes, sama betul. orang lain gitu. Tapi ya tapi lu masih ada lah ya untuk ngelanjutin ini terus kan, karena memang masih lama sih. Pengen, karena memang fokus gue jujur aja gue pengen ngembangin brand ini, karena emang brand ini bisa dibilang karir gue gitu, nggak ada yang Hobi lain. juga kan. Hobi dan karir yang menurut gue nih kapan lagi gitu. Tapi gua lu bisa suka nggak mengerjakan. kalau kerja di corporate gitu? Apakah muka saya seperti orang yang suka kerja di perusahaan? Tentu tidak dong. Ini lihat rambut gue bos, nggak ada orang kerja di corporate rambut begini, nggak ada. Mirip aktivis ya. Nggak aktivis juga. Cuman gue tuh nggak bisa kerja di corporate, nggak tahu kenapa. Kurang pas aja ya. Iya, Kan lagi-lagi itu fashion. nggak juga. Cuman gue sebenarnya kalau kerja corporate itu gue males kayak diatur gitu. Gue nggak suka diatur gitu. Nggak tahu kenapa. Iya, ya berarti kan fashion lu nggak kena di situ. Ya nggak kena disiplinnya lah. Iya mungkin, tapi nggak gitu juga sih. Masih bisa gue akalin sebenarnya kalau masalah fashion. Gue berangkat aja pakai baju fashion, oke aja. Tapi kan nggak gitu. Gue tuh orangnya sebenarnya nggak into fashion banget ya, jujur aja. Gue lebih ke Nggak fashionable banget tuh. iya, lo lihat baju gue biasa aja, ya. Gue lebih ke suka ngebuat sesuatu. Gue suka ngebuat sesuatu apapun itu gitu. Gitu, gue intinya lebih ke situ. Jadi kayak mungkin crafting, ya itu gue. Tapi kalau fashion, gue suka tapi nggak terlalu kesono gitu. Gue suka tapi ya nggak terlalu suka. Ya, gimana sih, suka nggak suka? Bukan nggak suka juga tapi suka lah gitu. Ya ribet lah pokoknya gitu. Tapi ada ini nggak orang-orang yang apa sih, request atau misalnya pengalaman yang unik deh yang ente alamin selama ente ngembangin Fumibix ini? Oh banyak pak. Salah satunya Pengalaman. yang paling mencolok lah. Pengalaman unik. Ya itu bisa jadi Fumibix saya, menurut gue itu unik gitu. Karena gini, Fumibix itu kan awalnya kan gue kan karena resah kan sama jam tangan kayu yang beredar di pasaran. Gue pengen bikin jam tangan yang bahannya nggak kayu nih, resin kan, akhirnya dapat. Gue bikin lah. Pas gue bikin nggak sengaja, gue nggak ngerti, karena gue kan bener-bener kayak dari awal banget nih, gue nggak tahu materialnya apa, gue nggak tahu kayak bahan kimianya harus seperti apa. Akhirnya gue nemu bahan kimia yang menurut gue kayak, wah anjir, ini kalau bahan kimia ini gue aplikasikan jadinya begini. Dan kalau lu gitu resin biasanya tuh kan dia kan emang bahan kimia kan, terus dia kan kayak ada waktu suhunya harus berapa, momentumnya itu harus kayak gimana. Gue bingung ya, tapi karya gue akhirnya tiba-tiba gue menemukan munmeh yang dalam arti kata sebuah resin batu kokoh tapi ada lubangnya. Itu benar-benar alami ya? Alami. Itu terjadi karena reaksi kimia guys. Tapi gue finishing juga, gue kasih beberapa tekstur dikit. Tapi pondasinya emang udah ada lubang. Tapi munmeh lu tuh masih ini nggak? Kan ada kacanya itu ya? Masih masih ada mata mulut gitu nggak? Itu awal, generasi awal. Habis itu gue mikir kayaknya susah deh orang mau ngelihat jam tangan ada mukanya begitu kan. Itu loh, gue mikir gitu. Awalnya kan gue ngeliat karya lu tuh, ini tapi yakin. Anehnya banyak juga yang request, balikin dong yang ada mukanya, menurut gue ya. Ya gimana ya? Enggak juga sih. Tergantung ini ya. Tergantung sukanya orang. ya. Sukanya Tapi yang request gimana. kayak gitu nggak terlalu banyak sih. Tapi ada aja gitu. Ya iya, mending kalau misalnya dia bisa dinyalain gitu, bisa terang kan. Jadi mau itu ada matanya atau mulutnya kan masih tetap kelihatan. Tapi kan kalau itu benar-benar gelap tuh. Gelap banget. Gelap. Nggak gelap banget juga sih, tapi masih kelihatan lah. Ya masih kelihatan. Cuman dihalangin kayak gitu kan, apalagi tulisan itu kan nyaru banget sama Sama angka ya waktu itu ya. Iya, angka digitalnya. Masih mendingan yang generasi sekarang udah gua betulin.
cuma gue kasih kayak pewarna gitu, digital aja jadi lebih berwarna, tapi permasalahannya nggak ada gambar yang nimbul di atasnya gitu, nggak ada sekarang. Nggak ada ya. Siap mantap lah. Gitu guys. Terus ini lu belum dokumentasiin apa cara proses pembuatannya itu ya? Nggak, gue nggak berani. Karena ribet. Pertama ribet. Takut fail ya? Takut fail. Karena jujur aja pas gue lagi bikin Moonmei aja, itu gue bikin 1, sekali bikin kan gue bisa 6. Sekali nyetak itu nggak semuanya jadi, bisa cuma 1 yang jadi. Serius? Iya. Aduh. Jadi banyak failnya. Makanya harganya mahal. Tapi rugi dong lu. Ya kan makanya harganya mahal. Jadi kalau gua harganya segitu menurut gua ya oke lah gitu, masuk. Masih masuk. Masih ada keuntungannya lah ya. Masih ada untungnya, balik modal juga oke. Oke, for the last. Apa nih lu apa yang lu mau sampaikan ke kawan-kawan yang istilahnya masih bingung untuk mencari karya, masih bingung khususnya di lapangan pekerjaan ya. Memang gue lihat sih Moonbix ini masih tahap berkembang ya, tapi gue kira sih ini masih ada peluang sih untuk lapangan kerja kan. Ya kan? Ya, banyak banget. Masih banyak banget kan. Ini karena lu masih baru berapa tahun kan. Kalau lu konsisten tuh kayaknya semakin berkembang, dan ini kan juga belum banyak yang niru nih. Kira-kira apa yang mau disampaikan kawan-kawan untuk apa ya istilahnya membuat inovasi yang bagus lah, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Dari mana nih? Dari karya kayak gue gitu, ngulik atau gimana? Ya mungkin lebih simpelnya ya, orang-orang gimana untuk mempelajari dari kehidupan lu gitu. Waduh. Kehidupan maksudnya dari karya lu yang lu buat ini. Ya, sekarang ya. Apa yang bisa dipetik gitu ya? Ya seperti itu. Apa ya? Bentar. Kalau menurut gue ya berpikir kreatif sih, itu menurut kalian yang nonton itu basic ya. Berpikir kreatif, apaan sih lu berpikir kreatif? Semua orang juga bisa kali, tinggal kreatif doang. Enggak gitu. Berpikir kreatif yang gue maksud adalah gimana cara lu ngolah ide lu menjadi sesuatu hal yang menurut gue masuk akal. Karena gini, lu punya ide, misalnya gimana caranya biar manusia bisa terbang. Kalau dipikir pakai akal, manusia mana terbang anjing, nggak mungkin. Iya, mana bisa ya. Tapi karena ada engineer gitu kan, akhirnya mereka mikir teknik. Sekarang udah ada ini loh, jetpack loh. Iron Man bos, di dunia nyata udah ada. Ya kan yang gini, tapi gini dia. Tapi jetpack tapi beneran ada dia waktu nyebrang itu tuh. Pakai yang tapi air apa pendek, yang tapi pendek dia. Ya, angin tapi itu jetpack itu angin. Udah ada kan? Ada. Udah ada kan? Gila ya, itu menurut gue kreatif yang seperti itu. Ya, mungkin gue anak hukum, tapi gue berharap mungkin nanti kalau lu melihat gue seperti ini, jangan lu ngambil jurusan hukum, lu ambil jurusan apa kayak DKV atau apapun itu. Dan gue sangat menyarankan lu ngambil engineer karena imajinasi lu bisa lu benar-benar realitaskan dengan engineer. Iya. Dengan berbagai macam teknik yang lu punya gitu. Kalau mau fokus di bidang inilah ya, mau mengembangkan kreativitas di bidang teknologi atau karya-karya tertentu. Lalu juga bisa ngambil di FSRD, ntar abis itu ngambilnya desain produk gitu. Bagus banget. Temen gue kemarin yang kata saingan nama gue rata-rata gitu jurusannya, desain produk, bikin produk, dia bikin mouse, bikin apa itu kayak banyak hal kayak rautan atau apa nggak ngerti gue. Siap. Keren tuh mereka tuh, desain produk mantap. Tapi lu masih kalah sama saya anak hukum. Enggak bercanda. Kan beda bidangnya, beda lah. Semua orang memiliki kapasitas dan setiap orang punya kapasitas masing-masing. Iya, backgroundnya masing-masing gitu. Nggak semuanya orang dihukum ya tekunya dihukum gitu. Kayak misalnya kita sebut artis deh, Raditya Dika, dia jurusannya jurusan politik. Bukan fashionnya, karirnya komedian. Betul. Komediannya juga nggak ngejokes ke arah politik. Betul. Nggak ada politik-politiknya kan, manusia tuh. Nah, salah satunya kan itu normal aja. Ya sama halnya mungkin kayak lu juga, kayak gue juga, walaupun jurusan hukum tapi ya belum tentu di karir gue hukum juga. Benar. Ya, bisa jadi gue di martial art atau misalnya content creator. Setuju ya. gue. Setuju. Bismillah lah. Setuju. Tapi lu masih belum diundang-undang ya untuk apa istilahnya ngisi materi sih, unik loh buat ngisi belum, materi. Sejauh ini belum ya? Karena saya tidak terkenal guys. Belum. Gua nggak kayak temen gue ada dia yang punya all shop diundang mana-mana, gue nggak gitu guys. Gue masih merintis baru. Merintis tapi anak-anak unik win lah. walaupun kayak bangga gitu, tapi gue nggak ngelihat booming ya gitu. Pas gue kemarin tuh boomingnya pas di ini doang. Pas mungkin karena pandemi kali ya.
pandemi. Ini karena pandemi kali. Iya. Sayang banget tuh gue satu-satunya anak UIN padahal tuh anjir gila banget. Gue udah bangga nih gue, gila gue anak UIN nih gila nih. Yang lain pada bocah-bocah mana tuh Averus apa mana nggak ngerti gue. Gue doang anak UIN. Siap ya. Ya pokoknya ya semoga ini apa Fumbix ini bisa berkembang dengan lebih besar lagi ya kan, dan juga lebih Amin. konsisten lah ya, konsisten berjalan. Orang juga banyak yang mengemari dan berminat. Amin. Ya kan? Ya, boleh. Ya, saya kira semoga orang-orang kita ini juga sadar lah ya, gimana caranya memanfaatkan sesuatu yang minimalis, Ya, memaksimalkan yang minimalis, memaksimalkan suatu hal yang minim. iya, Maksimalkan suatu hal yang minimal dan membukakan Asik. Gokil. lapangan pekerjaan dan bisa membantu orang-orang yang belum mendapatkannya ya. Betul. Ya, gitu aja. Mungkin Terus sih, guys. itu aja ya. Terima kasih banyak. Ya, thank Ya. you Nur. Sehat dan sukses selalu. Lu juga. Nanti kalau ada inovasi baru kita bikin konten lagi ya. Boleh. Siap. Ntar next time. Tunggu aja. Asik. Siap. Terima kasih. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.